Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, market V-Network di saat mengalami crash di bawah $1, sekarang di posisi di harga 0,89,72. Ini momentum bagi pioner untuk menambah muatan dan bagi yang belum mempunyai Bitcoin, inilah momen-momen tepat untuk melakukan buy. Sebelum ini yang akan terjadi, harga ketika berbalik tren ya, dari posisi tren turun ini, jika harga berbalik ke tren naik, maka teman-teman akan ketinggalan momen yang tepat dan bisa beresiko beli di harga pucuk. Karena ada 4 pemicu yang bisa membuat harga Bitcoin ini naik signifikan. Dan 4 pemicu ini pasti akan terrealisasi oleh Bitcoin karena banyak faktor-faktor yang telah mendukung Bitcoin atau P-Network ini. Jadi posisi market seperti ini, inilah good moment atau golden moment bagi para trader maupun pioner yang muatan Bitcoin-nya baru sedikit ya, untuk menambah muatan. Sebenarnya apa yang diragukan dengan P-Network ini tidak beralasan. Jadi kalau ada pihak-pihak atau pioner yang meragukan dengan P-Network, itu kedangkalan dengan ilmu analisa kriptonya. Sebetulnya P-Network ini teman, tidak seberapa diguncang dengan situasi market yang bearish ini. Ini hanya sebagai fluktuasi yang tidak begitu mengerikan. Dia bukan crash mengalami sampai 0,010. Dari $1 crashnya menjadi 20. Ini hanya 0,90 dan paling risiko jeleknya 0,10 US dollar. Sekarang kita analisa dengan supply-nya. Dengan supply sedikit, dengan komunitas yang besar, yang tersebar di 230 negara ya. Dengan volume transaksi yang tinggi, triliunan ke atas per hari volume transaksi. Apa yang kita khawatirkan dengan crash sedikit seperti ini? Justru ini dijadikan momen untuk menambah muatan step by step. Ya, tapi tetap disclaimer on your. Dan posisi harga sekarang ini, ya, golden moment untuk masuk untuk melakukan buy. Dan ketika market akan terjadi ya pembalikan harga dengan 4 pemicu membuat harga Bitcoin naik signifikan, maka teman-teman akan sangat menyesal jika tidak buy atau menambah muatan di saat ini. Nah ini teman-teman ada 4 pemicu ya, bahwasannya harga Bitcoin itu bisa naik 10 lipat. Ini news, tetapi ini news ini saya dukung bahwa ini masuk akal dan realita statementnya, dan juga 4 pemicunya ini sangat logis dan sudah ada di tubuhnya P-Network. Jadi keempat pemicu ini sudah ada di tubuhnya P-Network. Tinggal realisasi ya dari keempat segmen ini. Pemicu yang keempat itu teman-teman, yang pertama, satu crypto market rally ya, itu efek dari Bitcoin. Jadi Bitcoin efek ini peran penting dari seluruh altcoin, bukan hanya P-Network, seluruh altcoin, baik Ethereum, ada Cardano, Solana, ya, XRP, dan koin-koin meme ya, serta juga ikut P-Network atau Bitcoin. Bitcoin efek sangat berperan seluruh dunia kripto, dan yang melawan arus hanya 10% atau 5% yang melawan arus. Ketika Bitcoin big pump dia mengalami turun, Bitcoin dump parah dia naik, hanya paling 5%. Semuanya ketergantungan dengan Bitcoin efek. Bitcoin terbang maka P-Coin akan terbang pula. Kenaikan harga Bitcoin seringkali menjadi katalis bagi altcoin lain termasuk Bitcoin. Jika Bitcoin kembali ke all time high
dan terus naik, Bitcoin bisa ikut terdorong naik. Faktor pendorong kripto rally antara lain David lebih dovish sehingga suku bunga lebih rendah dan investor masuk ke kripto. Regulasi semakin jelas yang meningkatkan kepercayaan pasar. ETF Bitcoin dan altcoin mendorong lebih banyak investor institusi. Nah, ETF ini penting teman-teman karena Bitcoin sama Ethereum ini sudah ada ETF. Nah, Bitcoin ini disinyalir akan ada pula ETF. Nah, ini yang akan kita paparkan reaction dari news ini. Yang kedua, token BEN. Koin api ini itu melakukan burning. Pasokannya berkurang sehingga potensi harga naik. Itu pemicu yang kedua. Jadi adanya pembakaran token atau koin ya. Semakin dikit pasokan maka akan harga berefek untuk naik. Tentunya ini akan dilakukan oleh core team atau Nicholas Kokalis ya untuk Bitcoin ini di bulan Maret. Nah, ini kita tunggu saja momennya ya. Makanya harga akan berbalik arah itu. Salah satu strategi yang dapat meningkatkan harga Bitcoin adalah token BEN, pembakaran koin. BEN adalah mekanisme di mana sebagian token dihancurkan atau dikunci dalam wallet yang tidak bisa diakses. Data terbaru tentang pasokan Bitcoin menunjukkan bahwa saat ini ada 6,84 maka Pi sudah beredar dari total supply 100 miliar. Selain itu 188 juta Bitcoin akan di-unlock bulan ini dengan tambahan 1,6 miliar token dalam 12 bulan ke depan. Jika tim P-Network menerapkan BEN mekanisme, maka supply Bitcoin bisa dikontrol dan nilainya dapat meningkat. Beberapa analis melihat ini sebagai salah satu strategi kunci agar harga Bitcoin naik signifikan. Nah, jadi teman-teman setelah dikirimkan ke wallet mati, koin-koin tadi yang sudah terjual dan itu akan dilakukan burning, maka pasokannya akan berkurang dan ini akan membuat harganya naik signifikan. Kemudian yang ketiga ada ETF, salah satu dari pemicu harga Bitcoin bisa naik. Ada ETF yang ketiga. ETF Bitcoin, jika disetujui harga bisa melonjak. ETM atau Exchange Tradisi Fund adalah produk keuangan yang memungkinkan investor institusi membeli aset kripto tanpa perlu memiliki koin secara langsung. Bitcoin dan Ethereum sudah memiliki ETF, apakah Bitcoin bisa menyusul? Jadi kekuatan Bitcoin sama Ethereum teman-teman, harganya naik signifikan dan dia keterkaitan antara Ethereum dengan Bitcoin itu, ketika Bitcoin naik satu candle, maka Ethereum akan naik satu candle. Ketika Bitcoin tren naik, maka Bitcoin akan tren naik. Dan dia sangat ketergantungan dan senyawa dengan Bitcoin. Dikarenakan juga ETF sama Bitcoin ini sama-sama sudah masuk ke ETF ya. Jadi mereka ini ya secara langsung Bitcoin dan Ethereum ini sudah memiliki ETF. Apakah Bitcoin bisa menyusul? Dan sangat mungkin bisa. Karena dari segi komunitas Bitcoin ini di atas Ethereum. Dari segi transaksi pun dia triliunan ke atas. Dan juga ya dengan komunitas solid itu akan membuat Bitcoin ya diminati oleh investor dan juga produk-produk atau proyek-proyeknya yang diluncurkan seperti Domain P. Dan itu merupakan salah satu alasan investor untuk merapat ya bergabung dengan P-Network atau Bitcoin. Beberapa contoh ETF penting untuk harga Bitcoin seperti yang kami kutip dari website Crypto News. Investor besar seperti hedge fund and institusi bisa masuk ke Bitcoin. Likuiditas dan permintaan meningkat sehingga harga terdorong lebih tinggi. Kepercayaan terhadap proyek semakin kuat. P-Network memiliki fundamental yang baik dan komunitas besar, menjadikannya kandidat potensial untuk ETF di masa depan. Jika ini terjadi, harga bisa mengalami lonjakan signifikan. Nah, jadi teman-teman, P-Network ini fundamentalnya bagus dan likuiditasnya bagus. Ya, komunitasnya sangat besar. Jadi tidak ada nilai-nilai yang dikhawatirkan di tubuh P-Network. Hanya untuk dia akan memiliki
ETF itu sangat mungkin sekali, dan kita tunggu saja itu momen-momen yang tepat untuk kehadiran ETF di P-Network atau Picoin. Pemicu yang keempat adalah listing di Binance, Coinbase, dan exchange besar. Walaupun Binance telah menolak Picoin untuk listing di bursanya, faktor P-Network atau Picoin ini tidak berdiri di atas jaringan BSC, Binance Smart Chain, punyanya kepemilikan Binance. Dan ini tidak memicu harga akan terus mengalami penurunan. Tentunya dengan listing di exchange lain seperti Coinbase dan exchange yang terkemuka yang masuk 10 besar dunia, itu bisa juga memompa harga Bitcoin sambil mungkin Kokalis untuk menyempurnakan agar bisa listing di Binance. Saat ini Bitcoin belum terdaftar di exchange besar seperti Binance, Coinbase, atau Kraken. Namun jika akhirnya masuk ke bursa besar ini, likuiditas akan meningkat drastis. Dampak listing di exchange besar antara lain akses ke jutaan trader global, volume perdagangan naik sehingga harga lebih stabil. Lebih banyak investor, retail, dan institusi tertarik. Menurut survei Binance, 86% komunitas ingin Bitcoin segera listing. Jika hal ini terjadi, harga Bitcoin bisa mengalami lonjakan signifikan. Jadi Binance saja sudah mengakui bahwa 86% ya pengguna aktif Binance itu mensupport atau mendukung P-Network ini atau Bitcoin ini listing di Binance. Tetapi faktor satu hal saja, P-Network atau Bitcoin ini memakai jaringan blockchain sendiri. Nah, kalau dia di atas jaringan BNB, maka disegera dilistingkannya. Mungkin bisa saja next time ekspansi Bitcoin ini akan menambah jaringan ya ke BNB dan juga Ethereum, dan sehingga dia akan segera listing ke Binance. Tetap disclaimer on di dalam. Terima kasih, bermanfaat para pioner, dan maju terus pantang mundur. Semoga kita cuan menjadi miliarder ya sebagai pejuang-pejuang P-Network. Terima kasih, dan jangan lupa dibantu subscribe saya, like, share, serta komen, dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.